Ballroom sebuah hotel mewah di Jakarta, bermandikan cahaya dari lampu-lampu kristal, berdengung oleh riuh suara para tamu. Aroma rempah dari hidangan-hidangan istimewa berpadu dengan gelak tawa, menciptakan suasana pesta dan kegembiraan. Namun, di hati sang tokoh utama, Maya, entah mengapa terasa berat. Pada saat itu, ibu mertuanya, Ibu Hartati, dengan segelas sampahnya di tangan, melangkah ke tengah ruangan. Mohon perhatiannya sejenak, para tamu yang terhormat. Hari ini, Maya kita akhirnya mendapatkan promosi dan diangkat menjadi kepala departemen. Mari kita semua memberinya selamat. Suara Ibu Hartati, yang seolah diperkuat oleh megafon tak terlihat, menggema ke seluruh penjuru ballroom. Semua mata seketika tertuju pada Maya. Merasa canggung, ia hanya bisa terpaku di tempatnya dengan gelas di tangan. Ini adalah hari yang istimewa, pesta untuk merayakan promosinya, yang dihadiri oleh rekan-rekan kerja dan keluarga besar suaminya. Selamat, Bu Maya Puspita. Seru seorang rekan kerjanya yang lebih muda dengan senyum berseri, menyentuhkan gelasnya ke gelas Maya. Saya sudah yakin ibu pasti akan berhasil. Maya berusaha mengendalikan kegugupannya, memaksakan seulas senyum. Terima kasih, tapi ini semua berkat bantuan kalian juga, saya tidak mengerjakannya sendirian. Ah, ibu terlalu rendah hati. Hasil proyek terakhir kita benar-benar luar biasa. Dan kita semua tahu, itu sepenuhnya jasa ibu. Meskipun menerima ucapan selamat yang tulus dari rekannya, pandangan Maya terpaku pada sosok lain. Ibu mertuanya, Ibu Hartati, sudah bertingkah seolah dialah bintang utama malam itu, berkeliling di antara para tamu seperti kupu-kupu dan menerima ucapan selamat. Sepintas, ia tampak tulus berbahagia atas kesuksesan menantunya, tetapi Maya bisa merasakan ada duri-duri tajam tersembunyi di balik kegembiraan itu. Bu Hartati, menantu ibu hebat sekali, ya. Di zaman sekarang ini, menjadi kepala departemen itu pencapaian yang luar biasa. Ibu beruntung sekali, puji salah seorang kenalan. Ibu Hartati, dengan sudut bibir yang berkedut nyaris tak kentara, menjawab dengan kerendahan hati yang dibuat-buat, "Oh, jangan berlebihan. Maya, kami hanya beruntung. Kebetulan saja ada posisi yang kosong. Hanya karena situasinya pas, padahal dia masih harus banyak belajar." Mendengar kata-kata itu dari kejauhan, Maya merasa wajahnya menjadi dingin. Semua malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk mengembangkan proyek, semua akhir pekan yang ia korbankan untuk pekerjaan, semua itu, oleh ibu mertuanya, direduksi menjadi sekadar keberuntungan. Untuk menenangkan rasa pahit yang menyesakkan tenggorokan, Maya menenggak sampahnya dalam satu tegukan besar. Suaminya, Doni, duduk di meja paling sudut. Meskipun pesta ini diadakan untuk merayakan keberhasilan istrinya, wajahnya lebih kelam dari awan mendung. Ia diam-diam menenggak gelas minumannya satu persatu. Andi, rekan kerja Maya, menghampirinya dan menepuk bahunya. "Don, selamat ya, istrimu sekarang sudah jadi kepala departemen. Sekarang kamu bisa lebih santai, kan?" "Ah, iya, makasih. Jujur, aku iri sekali padamu. Istriku di rumah mengurus anak-anak, kariernya tamat. Aku harus banting tulang sendirian." "Lah, kamu punya istri sesukses itu, hebat sekali." "Apa hebatnya?" "Sudahlah, lebih baik kita minum saja." Doni dengan kesal mengalihkan pembicaraan dan menatap lantai. Kesuksesan istrinya tidak membuatnya bangga, hanya melukai harga dirinya, membuatnya terus memutar-mutar gelas di tangannya. Sementara itu, Ibu Hartati, setelah mengumpulkan kerabat di sekelilingnya, kembali memulai pembicaraan tentang Maya. "Otak menantu kami itu memang encer. Soal pekerjaan, dia jago, tapi kan bukan itu yang utama, betul tidak? Untuk urusan rumah tangga, dia itu nol besar. Kalau bukan saya yang mengawasi semuanya, apartemen mereka sudah jadi seperti kapal pecah." "Oh, Bu Hartati, semua perempuan muda sekarang memang begitu," sahut salah seorang kerabat. "Mencari uang, hidungnya mendongak ke atas, tapi urusan rumah dan dapur tidak dipedulikan. Sudah jadi tren." "Tepat sekali. Rumah tangga anak saya itu bisa berdiri karena saya. Kalau bukan karena saya, anak laki-laki saya itu bisa kelaparan." Para kerabat mengangguk setuju, mendukung Ibu Hartati. Maya, yang mengamati adegan itu dari jauh, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa mual dan muak, bahkan di hari di mana semua orang seharusnya memberinya selamat, ibu mertuanya justru merendahkannya dengan membahas keterampilan domestiknya. Andi menghampirinya dan bertanya pelan, "Maya, kamu tidak apa-apa? Dari tadi wajahmu seperti ada masalah. Hari ini kan hari promosimu, kamu tidak lupa, kan?" "Aku hanya mungkin lelah karena terlalu banyak orang." "Dan ibu mertuamu itu, tidakkah dia terlalu berlebihan? Yang dapat promosikan kamu, tapi gayanya seperti itu jasanya."
Dia memang selalu begitu, kamu kan tahu. Bukan sehari 2 hari, aku sudah terbiasa. Maya tersenyum tipis, tetapi tangannya gemetar menahan amarah. Ketika pesta mencapai puncaknya, Ibu Hartati dengan misterius memanggil Maya. Maya, tinggalkan dulu para tamu, biarkan mereka bersenang-senang. Ayo kita keluar sebentar. Ada hal serius yang mau ibu bicarakan. Dengan ekspresi bingung, Maya mengikuti ibu mertuanya ke koridor. Hiruk-pikuk pesta tertinggal di belakang, dan mereka kini berada dalam keheningan yang dingin dan sunyi. Ibu Hartati mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya dan menyerahkannya kepada Maya. Ini, pegang. Ini hadiah istimewa dari ibu untukmu. Hadiah? Bukankah ibu sudah memberiku buket bunga? Untuk apa lagi? Maya mengambil amplop itu tanpa curiga, tetapi beratnya terasa aneh. Terlalu berat untuk sekadar voucher hadiah atau amplop berisi uang. Di dalamnya terasa ada sesuatu yang keras dan tebal. Dengan tangan gemetar, Maya membuka amplop itu. Ketika ia mengeluarkan isinya, matanya berkunang-kunang, surat perjanjian perceraian. Napas Maya tercekat. Getaran yang dimulai dari ujung jarinya menjalar ke seluruh tubuhnya. Ibu Hartati, apa ini? Ibu bercanda. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Jawab Ibu Hartati dengan dingin, seolah sedang memilih menu di restoran. Seperti yang kamu lihat, itu surat cerai. Semuanya sudah disetujui oleh Doni. Gelombang pengkhianatan menghantam Maya. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya dan berkata, "Kenapa ibu memberikan ini di hari promosiku? Apa salahku?" "Salah? Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, kamu terlalu hebat. Itulah masalahnya. Kamu sekarang kepala departemen. Penghasilanmu jauh lebih besar dari Doni kami. Dan menurut ibu itu alasan untuk bercerai? Bukankah seharusnya ibu senang anak ibu punya istri yang sukses?" Ibu Hartati mendengus dan menatap Maya dengan pandangan menghina. "Dasar kamu tidak peka. Kalau kamu jadi atasan, bagaimana dengan keteraturan di keluarga kami? Menantu yang statusnya lebih tinggi dari suami akan besar kepala. Lalu siapa yang akan menjaga wibawa anakku? Keteraturan keluarga? Ibu hidup di abad berapa? Abad ke-19? Apa normal sebuah keluarga hancur hanya karena istri berpenghasilan lebih besar dari suami? Sangat normal. Laki-laki adalah tiang dan kepala keluarga, intinya. Dan kamu mencoba melangkahi kepalanya. Itu tidak bisa diterima. Doniku itu orangnya lembut. Kalau kamu menekannya, dia tidak akan berani membantah. Kamu pikir aku akan diam saja melihat itu?" Maya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Suara Ibu Hartati menjadi semakin angkuh. "Doni hanya manajer biasa, sedangkan kamu kepala departemen. Ini aib bagi keluarga kami. Kalau kamu memikirkan reputasi suamimu, kamu seharusnya menolak promosi itu. Tapi kamu malah mengadakan pesta. Sejak awal kamu memang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kami." Maya menggenggam erat surat-surat itu. Ini benar-benar hanya pendapat ibu? Apa Doni juga setuju dengan perceraian konyol ini? Tentu saja, dia juga punya harga diri. Kamu pikir dia mau hidup di bawah telapak kaki istrinya? Anakku, meskipun lembut, adalah orang yang konservatif. Dia bilang, tidak akan sanggup hidup seharipun dengan perempuan sekuat dirimu. Maya merasa tanah yang dipijaknya runtuh. Pesta perayaan promosinya berubah menjadi upacara pemakamannya sendiri, di mana ia baru saja diumumkan akan bercerai. "Kejam sekali Anda, Bu Hartati. Haruskah Anda melakukannya tepat hari ini? Menusukku dari belakang di saat paling bahagiaku. Apa maksudmu?" "Sebaliknya. Ini waktu yang paling tepat. Saat kamu berada di puncak euforia, kamu akan lebih mudah menerima pukulan ini dan menandatanganinya tanpa drama. Lagi pula, kamu sekarang seorang atasan. Kamu punya uang. Kamu bisa hidup sendiri." Ibu Hartati, dengan senyum palsu, menepuk bahu Maya. "Pikirkanlah sendiri. Jika kamu tetap di keluarga kami, Doni akan merasa seperti pecundang setiap hari di sampingmu. Apa begitu cara istri yang mencintai bertindak? Jika kamu cinta, lepaskan dia. Bukankah itu wujud dari rasa hormat? Jika dia merasa kurang, dia harus berusaha untuk berkembang, bukan menarik orang yang sukses ke bawah. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan usaha. Kamu bekerja di perusahaan multinasional, sedangkan anakku di perusahaan lokal yang tidak terlalu besar. Apa kesenjangan itu akan pernah tertutup? Jadi, mari kita selesaikan ini baik-baik." Maya melihat di bagian bawah dokumen itu tanda tangan Doni, namanya yang tertulis rapi dan sebuah cap jempol. "Kapan dia menandatangani ini?" "Seminggu yang lalu. Tepat di malam kamu pamer bahwa promosimu sudah disetujui.
Seminggu yang lalu. Jadi, selama seminggu ini dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, makan bersamaku, tidur bersamaku, menyiapkan pesta ini. Ya, itu adalah gestur perpisahannya. Perpisahan harus dilakukan dengan manis, kan? Tubuh Maya bergetar karena amarah. Rasa pahit berganti menjadi rasa jijik dan penghinaan. Baik, saya akan bawa dokumen ini dan mempelajarinya. Apa yang perlu dipelajari? Tanda tangani sekarang juga. Kalau kamu menunda-nunda, hanya akan merugikan dirimu sendiri. Besok pagi kita langsung ke pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan. Seolah-olah surat-surat itu tidak berharga, Maya melemparkannya ke dalam tasnya dan kembali ke ballroom. Pesta masih berlangsung, tetapi tawa para tamu kini terdengar seperti jeritan mengerikan yang terdistorsi di telinganya. Pandangannya bertemu dengan Doni, yang sedang minum di sudut. Seperti anak sekolah yang bersalah, Doni segera membuang muka. Maya dengan tegas menghampiri mejanya. Kamu menandatangani dokumen itu seminggu yang lalu? Tanpa sepatah kata pun, tanpa diskusi denganku? Doni, sambil menatap gelasnya, bergumam nyaris tak terdengar, maaf, aku tidak bisa berbuat lain. Maaf? Dan dengan satu kata itu semuanya selesai? Bertahun-tahun kita bersama, dan kamu begitu mudahnya menandatangani surat cerai atas perintah ibumu. Kamu ini waras. Ibu melakukan semuanya demi kebaikan kita. Kalau kita tetap bersama, kita akan terus bertengkar. Lebih baik selesaikan sekarang. Siapa yang akan bertengkar? Kamu yang lari, dimakan oleh rasa iri dan kompleks inferioritasmu. Pengecut sekali, bersembunyi di balik rok ibumu. Orang-orang menoleh mendengar teriakan Maya, tetapi Doni tetap mempertahankan postur menyedihkannya. Sudahlah, mari kita selesaikan baik-baik. Kamu sekarang sukses. Orang sepertiku, tidak kamu butuhkan lagi. Maya sadar bahwa percakapan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri karena telah begitu lama bertahan dengan pria tak berharga ini dan ibunya. Ia menyambar tasnya dari meja. Baik, akan kuturuti kemauan kalian. Tapi ingat, kalian akan sangat menyesali keputusan ini. Tanpa menoleh ke belakang, Maya keluar dari ballroom. Langkahnya di lobi hotel yang mewah menuju tempat parkir terasa lebih mantap dari sebelumnya. Udara malam terasa dingin dan menusuk, tetapi Maya hanya menggenggam lebih erat tas berisi surat cerai itu dan mengatupkan giginya. Surat cerai sebagai hadiah promosi. Malam seperti ini tidak akan pernah kulupakan. Maya masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Sambil menatap gedung hotel yang menjauh di kaca spion, ia menghapus bayangan Ibu Hartati dan Doni dari benaknya, yang seolah berdiri di sana dan menertawakannya. Baik, kalian ingin memulihkan keteraturan? Akan kutunjukkan pada kalian apa itu keteraturan. Akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya di atas, dan siapa yang di bawah. Maya menginjak pedal gas dengan kuat, mobil itu melesat maju, membelah kegelapan. Tidak ada air mata. Sebaliknya, di lubuk hatinya, api dendam yang dingin mulai menyala. Inilah saatnya untuk perhitungan yang cermat dan pembalasan yang kejam. Keesokan paginya, Maya tidak pergi bekerja, meskipun setelah promosi, semua orang pasti menunggunya dengan ucapan selamat. Ia punya urusan yang lebih penting. Sambil duduk di ruang kerjanya di rumah, ia menyesap kopi yang sudah dingin dan menyalakan laptopnya. Di layar, muncul file-file yang tertata rapi berisi laporan keuangan keluarga suaminya selama 5 tahun terakhir. Oke, kita lihat. Emosi dikesampingkan, hanya angka. Mari kita mulai dari awal. Kita urai semuanya satu persatu. Maya bekerja dengan profesionalisme yang dingin, seolah-olah sedang memeriksa dokumen orang lain. Di layar, terdapat laporan rekening Ibu Hartati, dan informasi tentang pinjaman Doni, dan bahkan surat perjanjian penjaminan yang ditandatangani anggota keluarga dengan menggunakan nama Maya sebagai pelaksana administrasi. Seluruh arus keuangan keluarga suaminya, pada dasarnya, dikendalikan olehnya. Ia dengan tenang mengklik mouse, menyimpan salinan data, dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Saat itu, keheningan dipecahkan oleh dering tajam ponsel. Tentu saja, yang menelepon adalah ibu mertuanya, Ibu Hartati. Maya, dengan wajah tanpa ekspresi, menjawab panggilan itu. Maya, apa kamu sudah baca baik-baik dokumen yang ibu berikan kemarin? Doni bilang kamu belum menandatanganinya. Iya, Bu Hartati. Saya sedang memeriksanya sekarang. Apa yang perlu diperiksa? Kamu kan pintar, sampai jadi kepala departemen. Masa membaca satu lembar kertas saja tidak bisa? Kita harus segera selesaikan ini. Kamu harus memulai hidup baru, dan anakku juga harus tenang. Suara Ibu Hartati terdengar otoriter dan sombong, seperti seorang guru yang mendesak muridnya menyelesaikan PR. Maya, sambil melihat laporan kartu kredit ibu mertuanya di layar, menjawab,
saya akan datang ke rumah ibu sore ini setelah jam makan siang. Nanti kita selesaikan semua masalahnya. Setelah makan siang? Kenapa tidak sekarang? Ibu ada janji dengan teman-teman nanti sore. Kalau sudah diputuskan, ayo kita lakukan dengan cepat. Maya, sambil menatap dahan-dahan pohon yang bergoyang di luar jendela, melanjutkan dengan tenang, saya perlu mengambil beberapa barang saya dan memeriksa beberapa dokumen. Saya akan tiba di tempat ibu jam 3 sore. Memangnya barangmu ada apa saja? Pergi saja dengan pakaian yang melekat di badan. Ya sudah, kalau begitu tepat jam 3. Kalau terlambat, tanggung sendiri akibatnya. Ibu Hartati, setelah mengatakan semua yang ia inginkan, membanting telepon dengan kesal. Maya diam-diam menatap layar ponsel yang padam dan kembali fokus pada pekerjaannya, menyusun skenario bagaimana ia akan memutus satu persatu semua aliran keuangan yang selama ini menjadi sandaran nyaman bagi keluarga suaminya. Tepat pukul 3 sore, Maya, mengenakan setelan bisnis yang tegas namun elegan, berdiri di depan pintu apartemen ibu mertuanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel. Pintu terbuka seketika, seolah ia sudah ditunggu. Di ambang pintu, berdirilah Ibu Hartati dengan wajah penuh antisipasi. Oh, tepat waktu sekali. Cepat masuk. Kami semua sudah menunggumu. Di ruang keluarga, duduk suaminya, Doni, dan adiknya, Rani. Maya, tanpa menunjukkan emosi apapun, duduk di tepi sofa. Suasana di rumah itu anehnya tenang untuk sebuah keluarga di ambang perceraian. Wajah Ibu Hartati dan Doni bahkan tampak sedikit berseri-seri. Dokumennya sudah kamu bawa? Bubuhkan tanda tanganmu di sebelah tanda tangan Doni. Dan selesai. Ibu Hartati mengetuk-ngetuk meja dengan tidak sabar. Maya perlahan mengeluarkan surat perjanjian kemarin dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian ia mengeluarkan sebuah meterai dan meletakkannya di sebelahnya. Meterainya juga sudah ada. Bagus. Ibu selalu tahu kamu itu perempuan yang profesional, Maya. Ibu kira kamu akan menolak, membuat drama, tapi kamu menerimanya dengan begitu tenang. Ibu jadi merasa lebih lega. Orang yang cerdas harus bisa menilai situasi dengan cepat. Ibu Hartati mengangguk puas. Senyum sombong terpancar di wajahnya. Ia menikmati kemenangannya, bahwa menantunya akhirnya keluar dari kendalinya. Rani, adik Doni, yang duduk di sebelahnya, dengan ragu-ragu menyela, Mbak Maya, apa Mbak yakin ini benar? Semuanya terasa mendadak sekali, di hari promosi Mbak. Mungkin Mbak dan Mas Doni sebaiknya bicara lagi? Rani, diam. Sudah Ibu bilang jangan ikut campur, potong Ibu Hartati dengan tajam. Ini masalah kehormatan dan keteraturan di keluarga kita. Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu akan mengerti. Kalau seorang istri mencoba melangkahi suaminya, rumah tangga akan kacau balau. Ibu Hartati menatap Rani dengan tajam, dan Rani, ketakutan, langsung terdiam dan menunduk. Maya mengamati adegan itu dengan ekspresi datar. Doni sendiri, sang biang keladi, tidak berani menatapnya dan hanya memandang keluar jendela. Doni, kamu benar-benar tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Kamu menyiapkan ini selama seminggu. Tidak ada kata-kata terakhir untukku? Atas pertanyaan Maya, Doni perlahan menoleh, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, hanya pembenaran diri yang pengecut. Ibu benar, Maya. Kalau kita terus hidup bersama, kita hanya akan saling membandingkan, melukai harga diri. Aku juga perlu bernapas lega. Ibu benar. Bernapas lega. Kira-kira siapa yang membuat siapa sesak napas? Mungkin kamu, yang tercekik oleh rasa irimu sendiri, tidak sanggup menerima promosiku? Jaga bicaramu. Masalahnya memang selalu ada di kamu. Lidahmu yang tajam itu. Ibu mengambil keputusan ini demi aku, jadi terima saja. Kalau bersama, kita hanya akan semakin menderita. Maya tersenyum pahit. Yang menderita itu aku, saat aku sendirian mengurus rumah tangga dan menanggung seluruh keluargamu. Sementara kamu hanya hidup di belakang ibumu, makan apa yang disajikan, menghabiskan uang yang diberikan. Dan sekarang kamu berlagak jadi korban. Cukup omong kosongnya. Bentak Ibu Hartati sambil menggebrak meja. Tanda tangani sekarang. Maya merasa berada di tengah-tengah kumpulan orang ini seperti duduk di lubang lumpur. Ia membaca sekilas dokumen itu untuk terakhir kalinya. Kedua belah pihak tidak memiliki tuntutan properti satu sama lain. Kewajiban pembayaran tunjangan ditiadakan. Poin-poin ini disusun persis seperti yang kalian inginkan. Tentu saja. Kamu kan sekarang kepala departemen, gajimu besar, jadi jangan pernah bermimpi mendapatkan sepeser pun dari anakku. Seharusnya kamu yang membayar kami karena sudah merendahkannya. Jadi, bersyukurlah kita berpisah seperti ini. Maya tersenyum dalam hati dan mengangguk. Baik.
Saya juga tidak suka kerumitan. Kalau begitu, kita ikuti rencana ini. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengambil pena, menandatanganinya, dan menempelkan meterai di atasnya. Suara ketukan pena di atas kertas menandai akhir dari pernikahannya. Di wajah Ibu Hartati, senyum kejam penuh kemenangan merekah. Wah, ternyata semudah ini. Kukira kamu akan keras kepala, tapi kamu begitu mudah setuju. Terima kasih, ya. Berurusan dengan orang berpendidikan memang selalu menyenangkan. Saya juga tidak ingin berurusan lagi dengan kalian. Sekarang sudah selesai. Maya mendorong dokumen itu ke arah Ibu Hartati. Doni akhirnya menatapnya dengan lega. Wajahnya cerah, seolah baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya. Ya, Maya, ini pilihan terbaik untuk kita berdua. Seiring waktu, kamu akan mengerti. Aku doakan kamu sukses di masa depan. Sukses? Dari orang sepertimu, aku tidak butuh doa. Apakah ini pilihan terbaik? Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan, saat kalian menyadari kebodohan apa yang telah kalian perbuat. Doni memalingkan wajahnya dengan tersinggung. Ibu Hartati, sambil bersenandung kecil, menyimpan dokumen itu ke dalam tasnya. Rani bertanya pelan, Mbak, barang-barang Mbak kapan diambil? Nomor teleponnya masih aktif kan? Barang-barangku sudah kuambil semua, aku menyewa orang. Nomor telepon? Kita sekarang orang asing. Untuk apa saling telepon? Kita akan hidup sebagai orang asing. Maya tanpa penyesalan mengambil tasnya dan berdiri. Sambil berjalan menuju pintu keluar, ia menatap ruang keluarga itu untuk terakhir kalinya. Ibu Hartati, memeluk tas berisi dokumen, berseri-seri bahagia. Doni, bersandar di sofa, tampak sangat lega. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang baru saja mereka lepaskan dan gerbang apa yang telah mereka buka untuk diri mereka sendiri. Kalian semua terlihat sangat bahagia. Semoga senyum kalian bertahan lama, ucap Maya dengan dingin dan menutup pintu di belakangnya. Setelah turun dengan lift dan masuk ke mobilnya, Maya mengeluarkan sebuah map yang sudah disiapkan sebelumnya dari tasnya. Di dalamnya ada salinan perjanjian cerai yang baru saja ditandatangani dan semua bukti penipuan keuangan serta utang piutang keluarga suaminya yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Salinannya, tentu saja, kusimpan. Kita lihat saja, senjata macam apa yang akan muncul dari surat-surat yang kalian tanda tangani ini di masa depan. Dengan kilatan dingin di matanya, Maya menutup tasnya. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada kepala bagian hukum di perusahaannya. Salinan perjanjian cerai dan semua bukti keuangan keluarga mantan suami sudah di tangan saya. Akan saya serahkan sesegera mungkin. Mohon dipelajari. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Mengerti. Persiapan yang sempurna. Besok jam 9 pagi bisa bertemu di kantor. Kita bisa segera memulai prosedur hukum dan menuntut pemenuhan kewajiban utang. Baik, saya akan datang tepat waktu. Terima kasih. Maya melempar ponselnya ke kursi penumpang dan menyalakan mobil. Di matanya, yang menatap rumah yang menjauh di kaca spion, tidak ada lagi kesedihan atau kemarahan. Saat kalian membubuhkan tanda tangan kalian, semua hak dan keistimewaan yang kuberikan kepada kalian lenyap. Kita lihat, apakah kalian masih bisa tersenyum saat menerima surat pemberitahuan resmi dalam beberapa hari ke depan? Dengan senyum sinis di bibirnya, Maya menginjak gas. Mobil melaju mulus di jalan raya, dan di benak Maya, skenario pembalasan yang sempurna sudah tersusun. Kemarahan hanya mengganggu perhitungan, dan perhitungan yang dingin adalah cara paling pasti untuk menghancurkan musuh. Permainan Maya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat itu pukul 5 pagi, ketika kabut kebiruan fajar masih menyelimuti jendela. Ponsel Maya, yang tergeletak di meja samping tempat tidur, bergetar begitu kencang hingga bergeser di permukaan meja. Ibu Hartati. Nama di layar terus berkedip. Maya, menepis sisa kantuk, duduk dan mematikan alarmnya. Sudah ada lebih dari 12 panggilan tak terjawab. Ada apa pagi-pagi begini? Baru kemarin dengan angkuhnya mengusirku. Maya dengan tenang mengambil tangkapan layar riwayat panggilan dan, tanpa menjawab, membalikkan ponselnya. Getaran tidak berhenti. Sekarang Rani, adik iparnya, yang menelepon. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Mbak Maya, ada sesuatu yang sangat mendesak. Tolong angkat teleponnya. Aku mohon. Maya membaca pesan itu, tetapi tidak membalas. Ia kembali mengambil tangkapan layar sebagai bukti. Menjelang pukul 8 pagi, jumlah panggilan tak terjawab sudah lebih dari 40. Ibu Hartati, Rani, Doni, dan bahkan beberapa nomor telepon rumah yang tidak dikenal. Ponselnya terus berdering. Maya dengan santai menyeduh kopi, duduk di depan laptop,
dan mulai menyusun riwayat panggilan ke dalam file Excel, mencatat waktu, nama penelepon, dan jumlah percobaan panggilan. Pukul 9 pagi, pesan baru dari Ibu Hartati masuk. Apa yang kamu lakukan, Maya? Ini sangat penting, segera telepon balik, berhenti mempermainkan kami. Maya, sambil menyesap kopinya yang panas, menatap pesan itu dengan tenang. Ia tetap tidak menjawab. Pukul 10, Rani menelepon lagi. Kali ini, Maya perlahan menekan tombol jawab. Halo, Mbak Maya, akhirnya. Kenapa Mbak tidak menjawab? Kami menelepon dari pagi. Mbak sedang mempermainkan kami, ya? Suara Rani tidak hanya cemas, tetapi sudah hampir berteriak. Keraguan yang kemarin ia tunjukkan sirna sudah. Pagi ini aku agak sibuk. Ada apa ribut-ribut? Rekening bank ibu tidak bisa dipakai. Kartu-kartunya tidak berfungsi, M-Banking juga tidak bisa dibuka. Ini pasti ulah Mbak, kan? Waktu pergi kemarin? Oh, ya? Maya menjawab dengan tenang, tanpa berkedip. Apa yang bisa kulakukan? Kemarin aku hanya mengemasi barang-barangku dan pergi dengan tenang. Siapa yang percaya? Semua rekeningnya diblokir. Dia tidak bisa menarik uang sepeser pun, bahkan untuk belanja harian. Diblokir? Mungkin ada masalah di pihak bank. Kalian harus menghubungi bank, bukan aku. Kami sudah menelepon bank. Mereka bilang administrator aksesnya sudah diganti dan sekarang ibu harus datang langsung dengan setumpuk dokumen. Padahal selama ini kamu yang mengelola kartu dan akses online, kamu administratornya. Kamu harus membukanya kembali. Maya terdiam sejenak, lalu sambil menatap keluar jendela, ia berkata dengan nada sedingin es, hak administrator. Saya melakukannya untuk kemudahan kalian saat saya masih menjadi menantu. Sekarang, setelah kita bercerai, wajar saja jika semua hak akses secara otomatis dicabut atau diubah. Saya sekarang orang asing. Atas dasar apa saya harus mengelola keuangan keluarga kalian? Tapi kan kamu yang mengatur semuanya. Kamu bisa mengembalikannya seperti semula. Ibu harus segera pergi, tapi tidak punya uang sepeser pun. Dia sekarang duduk menangis. Bukankah cukup dengan verifikasi identitas dan semuanya bisa dipulihkan? Saya tidak punya hak hukum lagi. Saya ingin membantu, tapi tidak bisa. Itu melanggar undang-undang data pribadi. Bisa masuk penjara. Mbak, tega sekali. Aku ada urusan. Terpaksa kututup teleponnya. Coba tanyakan lebih detail ke petugas bank. Maya dengan kejam memutus panggilan. Rani mencoba menelepon kembali, tetapi Maya tidak lagi menjawab. Siang hari, mantan suaminya, Doni, yang menelepon. Maya tidak menjawab. Tak lama, sebuah pesan bernada memelas masuk. Maya, maafkan aku. Tolong buka blokir rekening ibu. Dia kan perlu hidup. Kumohon, bantu sekali ini saja. Maya membaca permintaan maaf pengecut itu, mengambil tangkapan layar, dan tidak membalas sepatah kata pun. Pukul 3 sore, Ibu Hartati sendiri yang menelepon. Maya, setelah menarik napas dalam-dalam, menjawab. Kamu harus segera membuka blokir rekeningku. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Suara Ibu Hartati melengking karena marah. Sosok wanita elegan dan santai kemarin sudah lenyap tanpa sisa. Saya sedang sibuk, ada apa? Ada apa katamu? Aku tanya, kenapa aku tidak bisa menggunakan rekeningku? Ini pasti ulahmu kemarin karena dendam, kan? Cepat kembalikan seperti semula, atau aku panggil polisi. Bu Hartati, saya tidak melakukan apa-apa. Saya sibuk mengemasi barang. Bohong. Kamu yang mengelola keuanganku. Kemarin semuanya masih berfungsi, tapi pagi ini tidak bisa sama sekali. Maya, sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, menjelaskan dengan tenang, Anda sudah menandatangani surat cerai. Sejak saat itu, semua wewenang saya untuk mengelola rekening Anda secara hukum telah dicabut. Jika saya terus mengelolanya, itu ilegal. Ini adalah proses yang wajar. Kalau begitu, seharusnya kamu pastikan aku bisa menggunakannya. Kamu sudah membuat semuanya jadi rumit. Bu Hartati, saya bukan lagi menantu Anda. Atas dasar apa saya harus menyentuh rekening orang lain? Saya punya kehidupan sendiri sekarang, dan saya sangat sibuk. Ibu Hartati, terengah-engah karena marah, tidak bisa berkata-kata. Maya menghabisinya. Pergilah ke bank, lakukan prosedur verifikasi identitas, urus kembali semua dokumen yang selama ini saya kelola untuk Anda. Memang tidak akan mudah, tapi saya sudah tidak bisa membantu apa-apa lagi. Kamu yang mengatur semuanya. Kamu harus datang dan membuka blokirnya. Dasar perempuan kurang ajar. Saya mengaturnya sebelum bercerai. Sekarang, sistem memblokir akses secara otomatis. Jangan salahkan saya, salahkan perceraian yang Anda mulai sendiri. Mendengar nada tegas Maya, Ibu Hartati hanya bisa menjerit. Kalau kamu tidak membukanya,
Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Itu ancaman? Seluruh percakapan kita ini direkam. Saya akan dengan senang hati menggunakan rekaman ini sebagai bukti. Ibu Hartati, dengan napas berat, membanting telepon. Maya mengabaikan panggilan berikutnya yang langsung masuk. Menjelang pukul 5 sore, jumlah panggilan tak terjawab sudah lebih dari 90. Ibu Hartati, Rani, Doni, dan bahkan manajer dari bank mereka. Maya menyimpan semua rekaman ke dalam file terpisah dan pesan-pesan ke penyimpanan cloud. Kemudian, ia dengan tenang menyalakan laptopnya dan untuk terakhir kalinya masuk ke sistem manajemen keuangan keluarga mantan suaminya. Blokir akses total selesai. Satu klik mouse, dan semua detail rekening atas nama Ibu Hartati, jadwal pembayaran pinjaman, dan skema penjaminan rumit dari mana Maya sekarang telah dikecualikan terenkripsi dan terkunci. Sekarang, bahkan jika Ibu Hartati datang langsung ke bank, tanpa laporan yang dikelola Maya, ia bahkan tidak akan bisa memahami pergerakan dana miliknya sendiri. Sekarang mereka tidak akan bisa melihat apapun, bahkan tidak akan tahu apa yang mereka miliki. Maya tersenyum tipis. Keluarga suaminya pasti sedang panik dalam kevakuman informasi ini. Di mana dan berapa banyak uang mereka, berapa cicilan bulanan pinjaman tanpa file Excel yang Maya kelola, mereka tidak akan tahu. Semua data yang ia kumpulkan dan kelola dengan teliti selama 5 tahun, lenyap dalam sekejap. Ponsel bergetar lagi. Rani. Maya tidak menjawab. Sebuah pesan panjang masuk. Mbak, tolong bantu sekali ini saja. Ibu sekarang ada di bank. Dia diberi setumpuk kertas yang harus diisi. Pihak bank bilang, tanpa Mbak, mereka tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tidak ada yang bisa mengerti selain Mbak. Aku mohon. Maya membaca pesan itu dengan senyum dingin dan, tentu saja, mengambil tangkapan layar. Pukul 10 malam, Maya merekapitulasi hari itu. 92 panggilan tak terjawab. Semua materi ia kirimkan ke pengacara di perusahaannya. Rekaman sudah ada. Sekarang kita bisa bertindak sesuai hukum. Maya mengubah ponselnya ke mode senyap dan berbaring. Keluarga suaminya sekarang pasti sedang duduk dalam kegelapan, tidak bisa memutuskan apa-apa, gemetar ketakutan. Ketika aliran keuangan terputus dan informasi tidak dapat diakses, hari esok akan membawa bencana yang lebih besar bagi mereka. Dalam beberapa hari, mereka akan mengerti apa masalah sebenarnya, tetapi saat itu, untuk memohon sudah terlambat. Maya, dengan wajah tenang, menutup matanya. Ia sudah membayangkan awal dari pembalasannya. Maya duduk di ruang kerjanya dan membuka satu persatu file keuangan yang telah ia kelola selama 5 tahun, mengurus semua urusan keluarga suaminya. Aroma kopi pahit yang baru diseduh memenuhi ruangan, tetapi pandangan Maya terpaku hanya pada angka-angka di monitor. Mari kita lihat, apa yang tersembunyi di dasar keluarga yang tampak sejahtera ini. Ia membuka file pertama. Catatan dari Maret 2019. Surat perjanjian penjaminan atas nama mantan suaminya, Doni. Jumlah awal 5 miliar. Maya membaca catatannya saat itu. Tentu, aku ingat. Waktu itu Ibu Hartati memohon pada Doni untuk membantu bisnis temannya. Katanya hanya perlu pinjam nama selama sebulan. Saat itu, Ibu Hartati menekan Maya untuk mengurus semua dokumen, sambil berkhotbah, masa di dalam keluarga kita tidak bisa saling bantu untuk urusan sepele seperti ini? Maya membuka file kedua. Januari 2020. Perjanjian penjaminan yang sama, diperbarui. Jumlahnya meningkat menjadi 8 miliar. Kenapa jumlahnya naik begitu banyak? Ini bukan sekadar perpanjangan, melainkan penjaminan tambahan untuk pinjaman baru. Maya mengerutkan kening, mempelajari perjanjian itu dengan saksama. Di kolom tanda tangan, tertera stempel dan tanda tangan Doni yang jelas, dan di kolom pelaksana administrasi, namanya. Ia teringat kata-kata Ibu Hartati, kamu kan pintar. Rapikan saja angka-angkanya. Saat itu Maya hanya memasukkan data ke dalam laporan, seperti pembukuan biasa. Sementara Ibu Hartati dengan licik mencantumkan namanya di semua dokumen sebagai penanggung jawab pelaksana. File ketiga membuka gambaran yang lebih suram. Juni 2021. Jumlah penjaminan melebihi 15 miliar. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah itu terus membengkak seperti bola salju. Setiap klik mouse membuka angka-angka baru yang luar biasa. Saat ini, total jumlah penjaminan mencapai 35 miliar. Ya Tuhan, 35 miliar. Gaji tahunan Doni hanya sekitar 270 juta. Dengan kepala apa dia menyetujui ini? Maya, dengan tangan gemetar, meletakkan cangkir kopinya dan menarik napas dalam-dalam. Doni kemungkinan besar bahkan tidak tahu jumlah pasti utang yang menggantung atas namanya. Semua terjadi atas perintah Ibu Hartati dan secara diam-diam diurus oleh tangan Maya. Maya mengetik nama perusahaan debitur di mesin pencari,
PT Maju Jaya Sentosa. Ketika ia melihat hasilnya, ia tidak bisa menahan tawa pahit. Dilikuidasi. Perusahaan itu telah dilikuidasi pada Desember tahun lalu karena bangkrut. Kalimat itu terpampang jelas di layar. Maya memeriksa kembali file-filenya. Perusahaan sudah bangkrut dan tidak ada lagi, tetapi Ibu Hartati di awal tahun ini memaksa Doni untuk memperpanjang lagi perjanjian penjaminan. Ini adalah penipuan murni, upaya untuk memindahkan bom waktu ke tangan orang lain. Maya membuat file Excel baru dan mulai memetakan semua utang tersembunyi keluarga itu. 1 jam kemudian, setelah melihat tabel yang sudah jadi, ia terkejut. Penjaminan sebesar 35 miliar hanyalah permulaan. Ibu Hartati, dengan menggunakan nama Doni, mengambil 3 pinjaman lagi. Pinjaman multiguna sebesar 15 miliar. Untuk apa mereka menghabiskan uang sebanyak ini? Ibu Hartati mengatur semuanya agar bunga bulanan, yang mencapai lebih dari 100 juta rupiah, dipotong dari rekening bersama yang dikelola Maya. Utang pokok tidak berkurang sepeser pun. Mereka hanya nyaris menutupi bunga, duduk di atas tong mesiu. 35 miliar penjaminan, 15 miliar pinjaman. Total 55 miliar. Bahkan jika mereka menjual apartemen, itu tidak akan cukup. Maya bersandar di kursinya dan menatap langit-langit. Apartemen tempat Doni dan Ibu Hartati tinggal, paling banter, bernilai 4,5 miliar, dan sudah ada hipotek sebesar 1,2 miliar di atasnya. Bahkan jika mereka menjualnya, mereka hanya akan mendapatkan sekitar 3,3 miliar, sementara utang mereka lebih dari 30 miliar. Ini adalah kebangkrutan total dan menghancurkan. Maya sekali lagi memeriksa sisi hukumnya. Penjamin. Doni. Peminjam. Doni. Penerima dana sebenarnya. Ibu Hartati. Maya hanyalah pelaksana yang mengurus dokumen atas perintah mereka. Ia tidak pernah menandatangani perjanjian tanggung renteng. Secara hukum, aku benar-benar bersih. Perceraian dalam situasi ini adalah anugerah dari surga. Maya membayangkan kekacauan yang kini melanda keluarga suaminya. Betapa bingung dan takutnya mereka saat melihat puluhan surat dari bank. Pada saat itu, ponselnya bergetar. Rani. Mbak, ibu membawa beberapa dokumen dari bank, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Katanya bahasanya aneh, angkanya juga aneh. Mbak bisa datang dan jelaskan? Maya, dengan senyum dingin, mengetik balasan. Saya tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga kalian. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan konsultasi dengan petugas bank. Waktu saya tidak akan dihabiskan untuk kalian lagi, bahkan sedetik pun. Balasan dari Rani langsung datang. Bagaimana bisa Mbak begitu tidak punya hati? Mbak kan yang mengurus semua ini. Kalau sudah memulai, seharusnya diselesaikan sampai tuntas. Menyelesaikan sampai tuntas. Memangnya saya yang berutang? Pemilik semua dokumen ini adalah Doni. Tanyakan saja ini nani daha, ini daha, ani tayo berapa utang yang ditanggungnya. Pekerjaan saya sudah selesai, dan saya sudah pergi. Rani tidak membalas lagi. Maya membalikkan ponselnya dan kembali menatap monitor. Sekarang ia sedang menyusun daftar kreditur. Sebentar lagi mereka akan mulai menekan Doni. Dan agar ia tidak terseret sama sekali, ia sudah menyiapkan dokumen balasan dengan bagian hukum. Bertindak sebagai pelaksana. Tidak memiliki tanggung jawab hukum. Sehubungan dengan perceraian, semua hubungan telah berakhir. Semua hak dan kewajiban menjadi milik penanda tangan, Doni. Maya menyimpan semua data ini ke 2 flash disk dan 3 salinan di penyimpanan cloud. Ini adalah kartu terakhirnya, yang akan ia mainkan ketika keluarga suaminya, dalam keputusasaan, mencoba melimpahkan tanggung jawab kepadanya. Sudah lewat jam 11 malam. Maya, sambil menutup laporannya, menatap kota yang gelap di luar jendela. Tidak tahu bahwa kamu punya utang 50 miliar, tapi malah cemburu pada promosi dan menyodorkan surat cerai. Kebodohan juga ada batasnya. Maya tersenyum sinis. Ibu Hartati kemungkinan besar masih belum menyadari keseriusan situasinya. Mungkin mengira ini hanya gangguan sistem bank atau Maya sengaja memblokir rekening karena dendam. Tapi dalam beberapa hari, ketika para penagih utang datang ke rumah mereka dan aset mereka disita, barulah mereka akan melihat neraka yang sesungguhnya. Saat itu, sebuah pesan dari Ibu Hartati masuk, kamu harus segera menjawab telepon. Apa kamu mengambil uang dari rekeningku diam-diam? Kenapa angkanya tidak cocok? Cepat datang dan jelaskan. Maya, setelah membaca pesan itu, mendengus. Menjelaskan? Kebiasaannya menyalahkan orang lain sepertinya tidak bisa hilang. Maya mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder, dan mematikan total ponselnya. Kalian akan menjelaskan di pengadilan, Bu Hartati. Dan aku, dengan sangat nyaman, akan menyaksikan kehancuran kalian. Maya,
dengan wajah tenang, berbaring di tempat tidur. Ia seolah sudah bisa mendengar jeritan yang akan segera terdengar di ruang keluarga mantan keluarganya. Dendam tidak harus selalu berisik. Cukup dengan mengamati bagaimana mereka tenggelam di lubang yang mereka gali sendiri. Bagi mantan keluarganya, pagi esok akan menjadi awal dari kengerian paling kelam dalam hidup mereka. 3 hari kemudian, mantan suaminya, Donnie, muncul di depan pintu masuk utama kantor Maya. Ketika Maya, yang bergegas pulang setelah bekerja, keluar dari gedung, ia melihat sosoknya yang bungkuk di dekat tempat parkir. Dalam beberapa hari, ia tampak menua 10 tahun. Setelannya kusut, dasinya miring, wajahnya dipenuhi kecemasan. Maya, tunggu. Tolong, kita bicara, aku mohon. Maya berhehwo dan menatapnya dengan pandangan sedingin es. Pria yang dengan angkuh menyodorkan surat cerai itu sudah lenyap tak berbekas. Apa yang Anda lakukan di sini? Kita sekarang orang asing. Jaga sopan santun. Ayo kita bicara di rumah, atau setidaknya di mobilku, di tempat yang tenang. Saya orang yang sangat sibuk. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan di sini. Kalau tidak, minggir dari jalanku. Donnie, sambil melihat sekeliling, dengan gugup berpindah-pindah tumpuan kaki. Rekan-rekan Maya yang keluar dari kantor menatap mereka dengan penasaran. Yah, di sini kan tidak enak. Dilihat orang. Malu, pikirkan reputasiku. Reputasi? Waktu Anda melemparkan surat cerai di tengah pesta, Anda tidak memikirkannya. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan, saya pergi. Ketika Maya dengan dingin melangkah, Donnie dengan panik meraih lengannya. Telapak tangannya yang basah dan berkeringat membuat Maya merasa mual. Ia menatap tangannya dengan jijik, dan Donnie, terkejut, segera melepaskannya. Tolong, beri aku waktu setengah jam saja. Ayo kita minum kopi, bicara tenang. 30 menit. Tidak lebih sedetik pun. Ayo ke kafe seberang. Mereka duduk di meja sudut sebuah kafe yang sepi. Donnie dengan tangan gemetar memesan kopi. Maya bahkan tidak memesan air mineral, dan dengan tangan bersedekap, ia menunggu. Bicaralah langsung ke intinya. Apa yang Anda mau? Donnie, sambil memutar-mutar gelas berisi es, ragu-ragu, lalu dengan suara nyaris tak terdengar memulai, pagi ini, aku ditelepon resmi dari bank. Soal penjaminan itu, lalu? Apa hubungannya denganku? Jumlahnya 35 miliar. Pembayarannya sudah mulai menunggak, mereka bilang, kalau sampai akhir minggu ini, aku tidak memberikan rencana pelunasan, namaku akan masuk daftar hitam. Aku bisa gila, Maya. Suara Donnie pecah seperti tangisan, tetapi di mata Maya tidak ada setitik pun simpati. Itu penjaminan Anda. Anda yang tanda tangan. Anda yang bertanggung jawab. Anda yang harus bayar, bukan? Bagaimana aku bisa membayar 35 miliar? Kamu tahu gajiku. Kamu mau aku jadi gelandangan? Seharusnya Anda memikirkan itu saat Anda, atas perintah ibu Anda, membubuhkan tanda tangan. Donnie terdiam, bernapas dengan berat. Kemudian, dengan kepasrahan yang memalukan, ia mencoba meraih tangan Maya dari seberang meja. Maya dengan dingin menarik tangannya. Maya, ayo kita selesaikan ini bersama. Kita kan sudah hidup bersama 5 tahun. Pasti ada perasaan, kan? Perasaan? Orang yang menyimpan surat cerai di sakunya tidak seharusnya bicara tentang perasaan. Dan apa maksudnya selesaikan bersama? Nama kamu juga disebut di dokumen, sebagai pelaksana. Pihak bank menyebut namamu. Mereka bilang, karena kamu yang mengurus semuanya, kamu juga punya tanggung jawab moral. Maya mengeluarkan sebuah map yang sudah disiapkan dari tasnya dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Ia menyodorkan salah satu lembar tepat di depan hidung Donnie. Lihat baik-baik, ini salinan perjanjian itu, di mana tanda tangan Anda tertera. Di kolom tanda tangan, hanya ada nama dan stempel Anda. Nama saya hanya tercantum di catatan pengurusan dokumen dan dukungan administrasi. Secara hukum, penanggung jawabnya hanya satu orang, Anda. Apa ini? Dari mana kamu dapat aslinya? Saat kalian menyiapkan tusukan dari belakang untukku, aku juga bersiap-siap. Saya hanya menjalankan perintah Anda untuk mengurus dokumen dan tidak memiliki tanggung jawab hukum apapun. Saya sudah mengonfirmasinya dengan pengacara bank. Tapi kan kamu yang mengelola semuanya. Kamu tahu semuanya dan sekarang mau cuci tangan. Suara Donnie meninggi menjadi teriakan, dan pengunjung kafe mulai menoleh. Maya, tanpa memedulikan mereka, berbisik dengan sangat pelan namun tegas, mengelola dan bertanggung jawab adalah dua hal yang berbeda. Anda orang dewasa, dan semua tindakan yang Anda tanda tangani, Anda yang bertanggung jawab. Sekarang Anda menyalahkan siapa? Maya, aku mohon. Kalau begini terus, aku akan bangkrut.
Ibu sekarang sudah tidak karuan. Apa kata ibu? Wanita yang sama yang mengatur perceraian untuk mengangkat semangat anaknya. Seharusnya dia yang menyelesaikan semuanya. Doni dengan putus asa menggelengkan kepala. Ibu bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir hanya meminjamkan nama. Dia bilang aku yang serakah menaikkan jumlahnya dan semua ini salahku. Yang bersalah adalah Anda dan ibu Anda. Maya kembali merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah tablet. Di layar, tertera seluruh riwayat percakapan antara Doni dan Ibu Hartati selama beberapa tahun terakhir, tersusun rapi berdasarkan tanggal. Coba lihat ini. Doni, seperti terhipnotis, mengambil tablet itu dan membuka halaman pertama. Di sana tertera perintah-perintah jelas yang diberikan Ibu Hartati kepadanya. Don, perpanjang lagi penjaminannya. Bisnis temanku sebentar lagi akan meledak. Naikkan jumlahnya, biar ada cadangan. Bu, tapi ini 7 miliar lebih banyak dari sebelumnya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, ibu yang akan urus. Lakukan saja apa yang ibu bilang. Mata Doni bergerak liar. Di halaman berikutnya, ada konspirasi Ibu Hartati untuk menipu Maya. Don, jangan sekali-kali bilang soal jumlahnya ke Maya. Dia akan mulai rewel, nanti jadi rumit. Berikan saja dokumennya untuk diurus, kamu diam saja. Iya, baik, akan kulakukan seperti kata ibu. Doni dengan tangan gemetar menutup tablet itu. Wajahnya pucat pasi. Dari mana? Kamu dapat semua ini? Aku kan sudah menghapusnya. Semuanya tersimpan di cloud yang terhubung ke akunmu. Kamu sangat ceroboh. Ibumu mengkhianatimu, bilang tidak tahu apa-apa. Padahal buktinya berteriak bahwa dialah dalang utamanya. Kamu bisa menyerahkan ini. Maya, aku mohon, keluarga kami akan hancur. Bukankah itu akhir yang pantas? Melikuidasi perusahaan tapi terus memperpanjang penjaminan untuk menarik uang? Kalau ini bukan kejahatan, lalu apa? Dan Anda adalah kaki tangan yang setia. Maya tanpa penyesalan mengambil tasnya dan berdiri. Doni mencoba bangkit, tetapi kakinya lemas dan ia jatuh kembali ke kursi. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Sekarang, Anda dan ibu Anda tinggal mencari tahu di pengadilan siapa yang lebih bersalah. Saya akan menyaksikannya dengan penuh minat. Maya, jangan pergi. Meninggalkan jeritan putus asa Doni di belakangnya, Maya keluar dari kafe. Keesokan harinya, ia bertemu dengan kepala bagian hukum perusahaannya dan menyerahkan semua dokumen. Sang pengacara, setelah mempelajarinya dengan saksama, berkata dengan yakin, Bu Maya, Anda tidak perlu khawatir. Anda bukan pihak dalam perjanjian, hanya disebut sebagai asisten. Risiko tanggung jawab beralih kepada Anda adalah nol. Terlebih lagi, riwayat percakapan ini adalah bukti telak adanya penipuan di pihak mereka. Bagus. Saya ingin fokus pada pekerjaan. Jika ada upaya dari pihak mereka untuk menghubungi Anda, mengancam, atau memeras, segera laporkan. Divisi kami akan langsung mengajukan gugatan atas tuduhan penghalangan kerja dan pencemaran nama baik. Maya dengan hati ringan meninggalkan divisi hukum. Dalam perjalanan ke ruangannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan panjang dari Doni, tetapi Maya, bahkan tanpa membacanya, memasukkan nomornya ke daftar hitam. Sekarang benar-benar selesai. Maya duduk di mejanya, dan dengan rasa bangga membuka laptop kerjanya. Tidak perlu lagi menghitung utang orang lain atau menyenangkan hati ibu mertua. Langit di luar jendela berwarna biru cemerlang, dan senyum yang tegas dan tenang terukir di bibir Maya. Seminggu kemudian, di pagi buta, keheningan di apartemen Ibu Hartati dipecahkan oleh bel pintu yang berbunyi keras. Di layar interkom, tampak dua pria tak dikenal berjas gelap dengan wajah sangar. Bapak Doni ada di rumah? Kami tahu Anda di sini, tolong buka. Siapa kalian? Pagi-pagi begini sudah membuat keributan. Tanya Ibu Hartati dengan kesal. Pria di layar dengan dingin menunjukkan kartu namanya ke kamera. Divisi Penagihan, PT Maju Jaya Sentosa. Kami datang terkait utang penjaminan. Kami perlu bicara langsung, mohon kerjasamanya. Mendengar kata-kata itu, jantung Ibu Hartati serasa copot. Dengan suara gemetar, tanpa membuka pintu, ia menjawab, anak saya tidak ada di rumah. Saya tidak tahu apa maksud Anda. Datang lagi nanti. Jika hari ini kami tidak menerima konfirmasi niat untuk melunasi utang, kami akan memulai proses pengadilan. Jika Anda terus menolak, kami akan menyita aset. Buka pintunya. Takut dengan ancaman itu, Ibu Hartati dengan tangan gemetar membuka pintu. Para pria itu masuk ke ruang keluarga, melihat sekeliling, duduk di sofa, dan mengeluarkan map berisi dokumen. Bapak Doni tidak bisa dihubungi, di kantornya juga tidak ada. Anda ibunya, kan?
Batas waktu pelunasan utang sebesar 35 miliar rupiah telah lewat. Perusahaan peminjam sudah dilikuidasi. Sekarang, seluruh tanggung jawab ada pada penjamin. Anak Anda, kalian gila. 35 miliar itu bukan main-main. Perusahaannya bangkrut, biar direkturnya yang bayar. Kenapa anak saya? Ini surat perjanjian penjaminan, ditandatangani sendiri oleh Bapak Doni, lengkap dengan meterai. Menurut hukum, anak Anda memikul tanggung jawab yang sama dengan debitur utama. Anda tidak tahu? Ibu Hartati merebut kertas-kertas itu. Di sana tertera tanda tangan dan stempel Doni yang jelas. Ia memegangi dadanya dan jatuh terduduk di sofa. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Anakku bilang tidak ada apa-apa. Perjanjian ini diperpanjang setiap tahun sejak 2019. Anda sendiri yang membayar bunga pinjaman anak Anda. Masa Anda tidak tahu? Kami tunggu rencana pelunasan konkret dari Anda hingga akhir bulan. Jika tidak, kami akan menyita apartemen ini. Para pria itu meninggalkan kartu nama mereka dan, setelah memberikan peringatan dingin, pergi. Ibu Hartati, terpaku, duduk di lantai dan menatap kosong. Malam itu, ada acara kumpul keluarga untuk ulang tahun salah seorang kerabat senior. Ibu Hartati, untuk menutupi rasa malunya, berdandan lebih meriah dari biasanya, tetapi wajahnya pucat pasi. Mbak, kamu kenapa? Hari ini pucat sekali. Ada masalah? Tanya sepupunya dengan cemas. Ibu Hartati menepisnya dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Hanya sedikit tegang karena promosi anakku, jadi lelah. Ngomong-ngomong, ada gosip kamu menceraikan menantumu. Benar? Kenapa kamu usir menantu sepintar itu, seorang kepala departemen? Semua mata langsung tertuju pada Ibu Hartati. Sambil memegang cangkirnya, ia berkata dengan lantang, bukan diusir, tapi kami berpisah karena dia tidak sepadan dengan kami. Kalau perempuan terlalu sukses, dia akan menindas suaminya dan merusak tatanan keluarga. Saya mengambil keputusan ini demi reputasi Doniku. Bisik-bisik terdengar di antara para kerabat. Tetap saja, kepala departemen di perusahaan multinasional. Gajinya pasti besar. Sayang sekali. Doni kan hanya manajer biasa. Apa bedanya di zaman sekarang? Iya, Mbak. Katanya juga ada penagih utang yang sering datang ke rumahmu. Ada apa sebenarnya? Wajah Ibu Hartati memerah. Ia berkata perlu ke toilet dan bangkit dari meja. Tetapi di balik pintu, ia mendengar dengan jelas para kerabat membicarakannya. Mereka itu bangkrut. Katanya menantunya yang mengelola uang gelap mereka, dan sekarang semuanya terbongkar. Dan Doni menandatangani surat penjaminan dengan jumlah fantastis. Sekarang apartemen mereka juga akan disita. Oh, jadi itu sebabnya mereka cerai, supaya menantunya tidak ikut menanggung utang mereka. Kejam sekali. Ibu Hartati, sambil mengepalkan tangannya, mengatupkan giginya. Seluruh hidupnya, yang dibangun di atas harga diri, runtuh dalam sekejap. 4 hari kemudian, Rani datang. Wajahnya tidak kalah cemas. Bu, di grup keluarga kita heboh. Tante dan Om menghindari telepon ibu, takut ibu mau pinjam uang. Semua sudah tahu kita terlilit utang. Siapa? Siapa yang menyebarkan fitnah kotor ini? Bu, bukan itu masalahnya. Utang 35 miliar itu, benar? Mas Doni mabuk-mabukan dan tidak menjawab telepon. Katakan yang sebenarnya. Ibu Hartati, jatuh ke sofa, menjawab dengan kesal. Itu utang kakakmu, bukan utangku. Aku hanya membantu. Kalau itu utangnya, berarti ibu juga ikut bertanggung jawab. Apartemen ini kan milik bersama. Harus dijual untuk bayar. Ibu Hartati melompat dan menatap Rani dengan marah. Kamu juga ikut-ikutan? Kamu lupa berapa banyak yang sudah ibu lakukan untukmu waktu kamu menikah, dan sekarang kamu melihat ibu seperti orang asing? Bu, aku hanya bicara kenyataan. Waktu Mbak Maya di sini, tidak ada yang seperti ini. Dia yang menutupi dan menyelesaikan semuanya. Wajar saja begitu dia pergi, semuanya runtuh. Diam. Ini semua karena si rubah betina itu, si Maya. Dia yang mencuri semua dokumen keuangan, memblokir akses kita untuk menjebak kita. Dia yang menyebarkan gosip ini karena dendam. Rani, sambil menggelengkan kepala, mengambil tasnya dan berdiri. Ibu masih belum mengerti juga. Kenapa ibu menyalahkan Maya atas apa yang ditandatangani Mas Doni? Aku cuci tangan. Kalian yang memulai, kalian yang selesaikan. Rani, mau kemana kamu? Kamu harus membantuku. Rani dengan dingin, tanpa menoleh, keluar dari pintu. Ibu Hartati, di ruang keluarga yang kosong, berteriak seperti orang gila. Seminggu kemudian, ia kembali mengumpulkan kerabat dan, dengan suara bergetar,
menyalahkan Maya atas segalanya. Ini semua konspirasi mantan menantuku. Begitu cerai, dia mencuri semua tabungan kami, memalsukan dokumen, dan menimpakan utang pada kami. Aku akan menuntutnya, tetapi sebagai balasan, ia hanya mendengar ejekan dingin. Mbak, berhenti berbohong. Doni menandatangani penjaminan itu beberapa tahun lalu, dan menantumu hanya membereskan kekacauannya. Dan hipotek 1,2 miliar itu juga sudah lama kalian ambil. Semuanya sudah terbongkar. Mengusir menantu untuk menjaga reputasi, akhirnya malah hancur berantakan. Sekarang apartemen dijual, utang tidak akan lunas. Mau tinggal di mana nanti? Ibu Hartati, terhuyung-huyung, meninggalkan pertemuan itu. Di luar, angin malam yang dingin menampar pipinya. Ia menelepon Maya puluhan kali, tetapi yang terdengar hanya suara mekanis, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maya. Maya. Maafkan aku. Tolong jawab. Gumamnya di tengah jalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, setibanya di rumah, ia menemukan Doni tertidur di sofa, dikelilingi botol-botol minuman keras kosong. Don, bangun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apartemen kita akan disita. Doni, dengan tatapan kosong, menatapnya dan tersenyum pahit. Bu, kita bangkrut. Tanpa file Excel yang Maya kelola, aku tidak mengerti apa-apa. Di mana, bunga apa, kapan jatuh tempo? Kita benar-benar bodoh, jangan salahkan Maya. Kita yang karena kebodohan kita sendiri menendang kebahagiaan kita. Ibu Hartati mencengkeramnya dan menangis, tetapi Doni hanya menatap langit-langit dengan hampa. Sisi buruk keluarga mereka, yang tersembunyi di balik pesta yang gemerlap, telah terungkap ke seluruh dunia. Istana pasir mereka, yang dibangun di atas reputasi palsu, runtuh berkeping-keping. Seminggu kemudian, pagi itu Maya sedang melakukan presentasi di hadapan jajaran manajemen puncak perusahaan mengenai hasil kuartal. Di layar besar, terlihat jelas grafik-grafik, profitabilitas proyek baru yang mengesankan, dan indikator manajemen risiko. Target kuartal ini tercapai 130%. Sistem manajemen risiko yang kami kembangkan terbukti sangat efektif, memungkinkan kita mengurangi biaya keuangan secara signifikan. Ketika Maya selesai, bahkan wakil presiden yang paling kritis pun mengangguk puas dan bertepuk tangan. Bu Maya, ini brilian. Berkat kesuksesan proyek ini, peringkat kredit perusahaan kita naik 1 tingkat. Dalam situasi krisis seperti ini, hasil seperti itu, pekerjaan Anda mendapat penilaian tertinggi. Terima kasih. Ini adalah jasa seluruh tim yang mampu mengidentifikasi dan merespons risiko secara tepat waktu. Bulan depan, dalam rapat Dewan Direksi, akan ada pengumuman resmi. Bersiaplah. Seluruh manajemen puncak akan hadir untuk merayakan pencapaian Anda. Maya membungkuk dengan sopan namun penuh martabat. Kembali ke ruangannya, ia menemukan sebuah paket di atas meja tanpa nama pengirim. Dengan hati-hati membukanya, ia melihat sebuah amplop resmi berlogo pengadilan di dalamnya. Pemberitahuan penyitaan aset. Maya perlahan membaca dokumen itu. Dinyatakan bahwa apartemen tempat tinggal Doni dan Ibu Hartati, atas permintaan para kreditur, telah secara resmi disita. Begitu. Lebih cepat dari dugaanku. Maya dengan tangan mantap memotret dokumen itu dan mengunggahnya ke cloud. Aslinya ia sembunyikan di laci rahasia mejanya. Saat itu, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Maya tidak menjawab. Tak lama, sebuah pesan masuk. Ibu Maya Puspita, Anda dihubungi oleh perwakilan kreditur PT Maju Jaya Sentosa. Kami menghubungi Anda terkait utang penjaminan Bapak Doni. Kami mengetahui bahwa Anda telah lama menjadi penanggung jawab pelaksana. Bisakah Anda meluangkan waktu sebentar? Maya, tanpa berpikir sedetik pun, meneruskan pesan itu ke kepala bagian hukum perusahaan. Ia tidak membalas. Setengah jam kemudian, pengacara itu menelepon kembali. Bu Maya, kami sudah menerima informasi kontak dari pihak kreditur. Saya sudah mengirimkan balasan resmi kepada mereka. Jangan khawatir. Terima kasih banyak. Apa yang Anda sampaikan kepada mereka? Kami menjelaskan dengan tegas bahwa Anda hanyalah asisten dalam pengurusan dokumen dan saat ini, sehubungan dengan perceraian, tidak memiliki hubungan hukum atau keuangan apapun dengan debitur. Kami juga memperingatkan bahwa jika ada upaya lebih lanjut untuk menghubungi Anda, kami akan menganggapnya sebagai penghalangan kerja dan akan mengambil tindakan yang sesuai. Terima kasih. Jika mereka mencoba menghubungi saya dengan cara lain, saya akan segera memberitahu. Setelah menutup telepon, Maya kembali membuka file kerjanya. Berita tentang penyitaan rumah mantan suaminya dan kehancuran keluarganya tidak menimbulkan gejolak sedikit pun dalam dirinya. Sore harinya, Andi menghampirinya dengan 2 cangkir kopi. Maya, kamu baik-baik saja? Tadi aku lihat ada orang-orang mencurigakan di lobi mencarimu.
Iya, semua baik-baik saja. Itu hanya sisa-sisa kebisingan yang belum reda. Bagian hukum sudah mengurusnya. Kamu benar-benar luar biasa. Perceraian, utang mantan keluarga. Orang biasa pasti sudah gila. Maya, sambil menyesap kopinya, menjawab dengan tenang, air mata tidak akan mengurangi utang atau menyelamatkan karier. Waktu yang ada lebih baik digunakan untuk memeriksa data sekali lagi. Tetap saja, hati-hati. Orang-orang seperti itu, saat diambang kehancuran, bisa nekat melakukan apa saja. Jangan khawatir. Bukti yang kukumpulkan selama 5 tahun adalah tali kekang di leher mereka. Mereka tidak akan berani menyentuhku. Maya, dengan senyum damai, menatap lampu-lampu kota malam di luar jendela. 2 hari kemudian, diadakan rapat darurat Dewan Direksi, di mana Presiden perusahaan secara pribadi memberi selamat kepada Maya. Bu Maya, berkat proyek Anda, stabilitas keuangan perusahaan kita mencapai level tertinggi. Penilaian dari bank berubah drastis. Terutama sistem pemisahan aset bermasalah itu, sungguh jenius. Anda berlebihan. Kuncinya adalah prediksi dan isolasi risiko. Ya, saya dengar Anda mengalami masalah pribadi, tetapi Anda begitu jelas memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini menimbulkan kepercayaan yang luar biasa. Jika butuh dukungan apapun, jangan ragu untuk menghubungi kapan saja. Dengan mendapat kepercayaan dari Presiden, Maya menjadi karyawan kunci di perusahaan. Malam itu, setibanya di rumah, ia membuka file keuangan yang terkait dengan mantan keluarganya untuk terakhir kalinya. Campur tanganku di sini tidak diperlukan lagi. Maya membuat salinan cadangan terakhir ke hard disk eksternal, dan semua data dari laptop dan cloud dihapus secara permanen. Semua informasi yang diperlukan sudah sampai ke para kreditur melalui jalur hukum, sementara mantan keluarganya berjuang di lubang yang mereka gali sendiri. Saat itu, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Anda telah dikeluarkan dari grup keluarga kerabat suami. Maya, melihat itu, tertawa terbahak-bahak. Sekarang benar-benar orang asing. Lega sekali rasanya. Keesokan harinya di kantor, ia dipanggil oleh wakil presiden. Bu Maya, selamat. Mulai bulan depan, Anda akan memimpin departemen baru. Departemen Risiko Strategis. Silakan ke bagian SDM untuk menandatangani kontrak kerja baru. Kepala departemen? Saya kan akan jadi yang termuda. Usia tidak penting jika ada hasil. Ini adalah promosi tercepat dalam sejarah perusahaan kita. Keluar dari ruangan wakil presiden, Maya melihat bayangannya di dinding kaca koridor. Wanita yang sebulan lalu dihina oleh ibu mertuanya dan menerima surat cerai, sudah tidak ada lagi. Hadiah promosi yang tidak buruk, harus berterima kasih pada Ibu Hartati. Malam itu, saat merayakan bersama Andi, Maya dengan gembira minum bir, kepala departemen. Maya, kamu benar-benar monster. Di tengah kekacauan seperti itu, kamu berhasil mendapatkan keuntungan maksimal untuk dirimu sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menarik tanganku dari apa yang mereka perbuat. Keluar tepat waktu dari bawah tembok yang runtuh. Ya, itulah yang paling menakutkan. Menghancurkan lawan tanpa menggerakkan jari. Mendengar kata-kata Andi, Maya hanya diam-diam menyentuhkan gelasnya. Seminggu kemudian, laporan akhir dari bagian hukum datang. Para kreditur tidak akan menghubungi Maya lagi. Seluruh tanggung jawab kini diarahkan pada Doni sebagai penandatangan dan Ibu Hartati sebagai penerima manfaat. Maya melihat puluhan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor yang diblokir. Ada beberapa pesan suara dengan teriakan histeris Ibu Hartati, tetapi Maya, tanpa mendengarkan, menghapus semuanya. Apalagi yang mereka harapkan? Pemandangan yang menyedihkan. Maya memasukkan ponselnya ke saku dan berjalan menuju ruang kerja barunya sebagai kepala departemen. Mantan keluarganya akan segera menjadi gelandangan, sementara ia baru saja memasuki periode paling cemerlang dalam hidupnya. 2 bulan kemudian, Ibu Hartati duduk di sofa sebuah kantor agen properti yang kumuh. Sang agen menatapnya dengan iba sambil menyerahkan beberapa kertas. Bu Hartati, harga properti sekarang tidak seperti dulu. Apalagi apartemen ibu sedang disita. Calon pembeli melihat itu dan langsung mundur. Kalau harganya tidak diturunkan lagi, tidak akan ada yang mau lihat. Tapi kami harus menjualnya. Transaksi harus selesai akhir bulan ini, tolong percepat. Kalau dijual cepat, paling bagus ibu bisa dapat sekitar 3 miliar. Apa ibu setuju dengan harga itu? Wajah Ibu Hartati menegang. 3 miliar. Seluruh hidupnya yang dibangun di atas kebanggaan hancur. 3 miliar? Dulu kita membelinya lebih mahal dari itu. Ini tidak masuk akal. Situasi pasar sangat buruk. Dan yang terpenting, apartemen yang disita itu risiko besar bagi pembeli, jadi harganya pasti jatuh. Maaf sekali,
Bu, tapi ini yang terbaik yang bisa saya tawarkan. Nanti ibu harus melunasi hipotek 1,2 miliar dulu. Ibu akan terima bersih sekitar 1,8 miliar. Kalau ibu mau dapat uang itu, harus setuju sekarang. Saya setuju. Para kreditur menelepon setiap hari. Tidak ada jalan lain. Urus saja. Ibu Hartati dengan tangan gemetar menandatangani perjanjian jual beli. Rasanya, bersamaan dengan tanda tangan itu, ia menjual seluruh kehormatan dan reputasi masa lalunya. Kembali ke rumah, ia melihat Doni sedang memasukkan barang-barang ke dalam kardus. Rani yang datang membantu berdiri dengan bingung di tengah ruang keluarga. Mas, kalian benar-benar menjual apartemen ini? Kukira kita akan tinggal di sini selamanya. Bagaimana bisa sampai begini? Tidak ada jalan lain. Kalau utangnya tidak dibayar, akan dilelang dan kita tidak akan dapat sepeser pun. Sudah, aku sudah muak. Lalu kalian akan tinggal di mana? Sudah dapat tempat? Doni, sebagai jawaban, hanya diam-diam merekatkan kardus dengan lakban. Ibu Hartati dengan tajam menyela, kita akan sewa apartemen. Dengan 1,8 miliar, kita bisa cari tempat yang layak untuk keluarga kita. Bu, 1,8 miliar itu tidak cukup bahkan untuk setengah utangnya. Utangnya lebih dari 30 miliar, dan ibu bicara soal sewa apartemen? Kita tidak akan melunasi semuanya sekaligus. Sebagian kita bayar, sisanya kita negosiasikan untuk dicicil. Kamu mau ibu dan kakakmu jadi gelandangan? Rani dengan putus asa menggelengkan kepala. Bu, tapi dengan begitu kalian akan seumur hidup hanya membayar bunga. Sadarlah, lihat kenyataan. Lalu, aku harus bagaimana? Mati? Kita tidak punya uang tunai. Apa yang kamu sarankan? Mendengar teriakan Ibu Hartati, Rani terdiam. Doni, menghentikan kegiatannya, tersenyum pahit. Bu, cukup. Akui saja, masalahnya bukan pada Maya, tapi pada kita. Ini semua karena keserakahan kita. Kamu juga ikut-ikutan? Ini semua karena si ular berbisa itu, si Maya. Dia yang memblokir semua informasi kita, memutus oksigen kita. Maya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berhenti membereskan kekacauan kita. Dan begitu orang yang menanggung semuanya pergi, kebusukan kita pun terungkap. Berhenti membereskan. Dia tahu seluruh situasi keluarga dan begitu cerai langsung memblokir rekening. Apa itu normal? Itu haknya yang sah setelah bercerai. Ibu yang menyodorkan surat cerai di hari promosinya, tidak ingat? Ibu Hartati tidak bisa menjawab, hanya mengatupkan bibirnya. Doni melanjutkan dengan getir, dan surat penjaminan itu aku tanda tangani atas perintah ibu, pinjaman untuk bisnis teman-teman ibu juga aku ambil atas perintah ibu. Dan Maya hanya duduk semalaman membereskan kertas-kertas keruh ibu itu. Tapi dia menantu, dia seharusnya bertanggung jawab sampai akhir. Secara hukum, kita orang asing. Itu utangku dan tanggung jawabku. Kenapa dia harus ikut menanggungnya? Betapa tidak tahu malunya kita ini. Ibu Hartati akhirnya jatuh ke sofa dan menutupi wajahnya dengan tangan. Rani dengan ragu bertanya, Bu, Ibu, sudah coba minta maaf pada Mbak Maya? Sudah kutelepon. Dia memblokirku. Aku pergi ke rumahnya, tapi dia sudah pindah. Kalau ke kantornya dan memohon, dia kan baik. Mungkin mau membantu. Doni dengan tegas memotongnya. Jangan sekali-kali. Jangan pernah dekati kantornya. Kalau kalian muncul di sana, kalian akan langsung ditangkap karena penghalangan kerja. Kenapa? Kita kan pernah jadi satu keluarga. Maya sekarang bermain di liga yang berbeda. Dia sudah jadi kepala departemen. Kalau orang seperti kita datang ke sana membuat keributan, bagian hukum mereka akan melumat kita habis-habisan. Rani terkejut. Kepala departemen? Bukankah dia baru jadi kepala seksi? Hasil kerjanya luar biasa, perusahaan mempromosikannya sebagai kepala termuda. Aku dengar dari teman, gajinya sekarang selangit. Ibu Hartati, dengan rasa iri dan benci, mendesis, tuh, kan. Keluarga kita hancur, sementara dia di sana berjaya. Dia sengaja merencanakan semua ini untuk menghancurkan kita. Bu, cukup. Maya meraih itu dengan kerja kerasnya. Dia hanya menempuh jalannya sendiri, terlepas dari kehancuran kita. Ibu Hartati memalingkan wajah. Lebih mudah baginya membenci Maya daripada mengakui kesalahannya sendiri. Seminggu kemudian, apartemen itu terjual. Ibu Hartati dan Doni pindah dari apartemen luas mereka ke sebuah kamar sewaan sempit di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rani, yang datang membantu pindahan, menatap dengan ngeri tempat tinggal yang sempit dan berbau apek itu. Bu, bagaimana kalian akan tinggal di sini? Kamarnya kecil, ruang tamunya hampir tidak ada. Dengan sisa uang yang ada, kita hanya bisa sewa ini. Gaji kakakmu juga disita,
kita tidak bisa menyewa yang lebih baik. Aku sepertinya harus pergi. Aku harus menjemput anak-anak dari sekolah. Kalau butuh apa-apa, telepon saja. Tidak butuh apa-apa. Kamu di sana, jaga suamimu baik-baik. Awas nanti kamu juga diusir seperti ini. Ibu Hartati sampai akhir masih melontarkan kata-kata berbisa. Rani, seperti tersiram air panas, lari keluar pintu. Ibu Hartati tinggal sendirian di ruang tamu kecil yang kosong, menatap dinding kelabu di luar jendela. Saat itu, Doni keluar dari kamar. Bu, aku hari ini berhenti kerja. Apa? Dalam situasi begini kamu berhenti? Gajiku disita, hanya disisakan upah minimum. Aku malu bertemu rekan-rekan. Lagi pula tidak ada gunanya bekerja kalau semuanya diambil untuk bayar utang. Aku akan cari kerja serabutan. Ibu Hartati tanpa daya terduduk di lantai. Kehidupan kelas menengahnya yang gemilang lenyap seperti fata morgana. Yang tersisa hanyalah utang tak berkesudahan dan sebuah kamar sempit yang gelap. Pada saat yang sama, Maya sedang duduk di sebuah restoran mewah dalam jamuan makan malam untuk merayakan pengangkatannya sebagai kepala departemen. Suasana riang memenuhi ruangan, dan timnya serempak mengangkat gelas. Bu Maya, selamat atas promosinya. Kami akan mengikuti Ibu sampai akhir. Terima kasih. Tanpa kalian, ini tidak akan mungkin. Dan bersiaplah, bonus tahun ini akan menjadi rekor. Maya, dengan senyum elegan, menyentuhkan gelas sampanyenya dengan semua orang. Kembali ke rumah setelah makan malam, ia menikmati keheningan dan kenyamanan. Sambil duduk di sofa, ia memeriksa ponselnya. Di daftar hitam, masih ada puluhan panggilan tak terjawab dari Ibu Hartati dan Doni, tetapi tidak ada lagi yang mengganggu ketenangannya. Sekarang ini benar-benar akhir. Maya, sambil menatap kota yang berkilauan di luar jendela, berbisik pelan, aku tidak mengambil apapun dari mereka. Aku hanya melepaskan beban tak tertahankan yang selama ini kupikul. Mengelola keuangan mereka, melindungi mereka dari pinjaman bodoh, menyelesaikan masalah mereka. Ketika Maya, yang menanggung semua itu atas nama cinta, melepaskan beban itu, mantan keluarganya, yang tidak punya penyangga sendiri, runtuh di bawah beban mereka sendiri. Mereka sendiri yang mendatangkan malapetaka ini. Siapa yang bisa mereka salahkan sekarang? Maya, sambil menyeruput teh hangat, menikmati kedamaian batin. Ibu Hartati sampai akhir hayatnya akan menyalahkannya, tetapi pada kenyataannya, keluarga mereka dihancurkan bukan oleh dendam Maya, melainkan oleh keserakahan dan ketidakbecusan mereka sendiri. Keesokan paginya, Maya, dalam balutan setelan bisnis yang sempurna, berdiri di depan cermin. Mulai hari ini, masa kejayaan hidupku dimulai. Dengan langkah ringan, ia keluar dari rumah. Di kantor, ia disambut oleh tepuk tangan meriah dari timnya. Maya duduk di meja di ruang kerjanya yang luas dan membuka rencana proyek baru. Baiklah, mari kita mulai lagi. Maya, dengan senyum cerah, tenggelam dalam pekerjaannya. Tanpa mengambil apapun, hanya dengan menarik tangannya, ia mencapai penyelesaian yang paling elegan dan sempurna. Kehidupan baru Maya baru saja mulai bersinar dalam segala kemegahannya. Catatan dari penulis. Saat mengerjakan cerita ini, saya ingin menyampaikan kepada pembaca dua nilai utama, kekuatan dari keheningan dan bobot dari sebuah pilihan. Ketika kita mendengar kata balas dendam, kita sering membayangkan tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti pelaku seperti rasa sakit yang kita terima. Namun, balas dendam yang sesungguhnya, seperti dalam kasus Maya, terkadang terletak pada tindakan sederhana melepaskan beban yang selama ini Anda pikul untuk orang lain. 5 tahun, di mana Maya menyelesaikan semua masalah keluarga suaminya, bukan sekadar pengorbanan, ia adalah tiang penyangga yang menopang rumah mereka. Kerabat yang tidak tahu berterima kasih itu tidak menghargai tiang tersebut dan memperlakukannya tanpa rasa hormat. Tetapi begitu Maya, dengan memilih hidupnya sendiri, menarik penyangga itu, dunia mereka runtuh di bawah bebannya sendiri. Pelajaran dari cerita ini jelas. Orang-orang yang menganggap kebaikan dan pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar, baru akan menyadari betapa tidak berdayanya mereka ketika kebaikan itu dicabut. Kesuksesan Maya bukan hanya bukti kualitas pribadinya. Itu adalah contoh betapa cerahnya hidup bisa menjadi ketika Anda melepaskan diri dari hubungan beracun dan fokus pada diri sendiri. Saya berharap kebaikan Anda juga hanya akan diarahkan kepada mereka yang menghargainya. Dan saya berharap akhir yang menyedihkan dari keluarga mantan suami serta kemenangan Maya memberi Anda rasa puas. Jika Anda tertarik dengan kelanjutan cerita ini atau kisah-kisah lain tentang pembalasan yang adil, beritahu saya.